Contohnya, bagaimana kita membuat kelas? Kita coba dulu. Misalkan kita Maksud apa? Misalkan ini ya, kita tidak pakai main sini. Kita buat kelas, kita buat sebuah Java kelas namanya main. Kita buat namanya kelas main. Atau kita buat kelas namanya apa ya? Mobil ya. Atau mahasiswa ya, mahasiswa. Ya. Kita buat kelas namanya mahasiswa, ini kita hapus dulu, nggak apa-apa. Misalnya kita buat kelas mahasiswa public status yes. Contoh, misalkan ini, kalau kita buat proyek kan bentuknya seperti ini, ya. Ini memang ini sebenarnya udah berbasis kelas objek. Nah, kalau kita mau mainkan objek juga, ini kan kita udah buat kelas ini ya, kelas mahasiswa, ya. Cuma bedanya ini kita taruh fungsi main di kelas mahasiswa, maksudnya fungsi utama program saya ditaruh di fungsi di kelas main ini. Bisa nanti juga kalian bisa buat kelas main lagi. Tapi kita contohkan misalnya ini memang udah berbasis SP. Bagaimana bentuk kelasnya itu? Misalkan mahasiswa tadi memiliki apa? Apa? Prodi, ada. Yang nilainya sama dulu. Prodi ya. Prodi itu apa? String prodi, misalkan prodinya sama dengan biologi, misalkan. Berarti kelas mahasiswa ini memiliki atribut prodi, kan? Ini cara buat atribut itu dia dibuat di luar fungsi main ini. Ini namanya atribut data atau atribut. Dia dibuat di sini ya. Dia dibuat di dalam fungsi, di dalam area kelasnya. Kalau ini udah area fungsi ya. Kalau ini ini masih area kelas. Makanya saya suruh kalian tuh ketika kalian udah membuat kurung kerawal, kasih tab dia di sini. Maksudnya tab artinya kurung kerawal ini batasnya sampai sini. Tuh ya. Misalkan ini juga kurung kerawal ini batasnya sampai sini. Kalau misalnya kita ketik perintah, kasih tab ya, biar ini perintah-perintah itu di sini dia nanti. Arti perintah yang ini termasuk anggota yang ini. Perintah yang ini termasuk anggota kelas ini. Ya. Nah, bagaimana sekarang ini ya? Kita buat atribut string prodi biologi. Ya. Artinya ini ketika tadi kan kita kalau mainnya itu kan kalau sebelumnya itu kan ini kita main ini kalau kita mau buat hal yang baru kita buat baru kan ya. Kalau objeknya itu mainnya objek. Cara buat objek itu panggil nama kelasnya dulu ya. Panggil nama kelasnya dulu. Kelasnya apa ini? Mahasiswa. Panggil nama kelasnya dulu. Mahasiswa ini ya. Panggil nama kelasnya itu, baru buat objeknya. Objeknya kan beda. Misalkan maksudnya objeknya siapa ini? Hah? Ganyam. Objeknya berarti ganyam. Sama dengan new mahasiswa. Berarti kita sudah membuat
kita sudah membuat objek namanya Ganyam dari kelas mahasiswa. Artinya kalau saya print, kan kelas mahasiswa kan memiliki prodi, ya. Artinya kalau saya system out dan print, bisa saya akses prodi Ganyam. Ganyam itu memiliki apa atributnya? Apa nih di sini di programnya? Atributnya apa? Prodi kan? Prodi itu milik mahasiswa kan? Karena Ganyam dibuat dari mahasiswa, otomatis Ganyam itu juga memiliki prodi. Dia memiliki prodi. Oke, kalau kita running geology. Oke. Sekarang misalkan ada atribut lain. String apa lagi? Nama nanti ya. Soalnya itu kan dia objeknya sama, masih kelasnya sama tapi datanya beda. Itu nanti ada. Yang penting kita yang sama dulu. Misal kenapa? Ini kan beda. Fakultas kan ya? Fakultas. Berarti fakultas sains. Berarti si Ganyam ini juga memiliki data apa? Fakultas itu. Kalau kita jalankan, nah, syntax. Sekarang kita misalkan tadi kan kalau kita misalnya kan codingnya, kalau kita membuat objek lain, maksudnya data yang lain kita akan copy paste kayak gini kan. Sekarang kalau objek itu bagaimana bentuknya? Dia tinggal buat mahasiswa, dia buat objek baru. Caranya panggil lagi kelasnya mahasiswa. Objeknya apa? Misalkan apa nih? Liza. Tinggal Liza sama dengan new. Ini apa? Mahasiswa. Titik koma. Berarti kalau saya sistem out.print sistem out, berarti si Liza ini juga memiliki, karena dia dibentuk dari kelas mahasiswa, berarti si Liza ini juga memiliki prodi dan fakultas Liza dot, kalau kita ini ya bisa dot, dia memiliki prodi dan fakultas. Kan padahal dia beda objek. Oke. Kalau misalkan kita prodi, kalau kita jalankan biologi, saintek, biologi. Itu mainnya objek ya. Oke, ada yang bertanya? Masih bingung? Masih bingung? Masih bingung? Misalkan saya mau buat objek lain, mahasiswa. Misalkan saya mau buat objek lain si Taumi. Berarti saya tinggal ngambil kelasnya apa namanya? Mahasiswa, baru nama objeknya terserah ya, bebas ya. Taumi sama dengan new mahasiswa. Artinya Xiaomi juga kalau kita Xiaomi, oke, Xiaomi, misalkan ini di Xiaomi juga dot, dia memiliki fakultas prodi. Oke. Nah, sekarang kan kalau misalkan tadi kan codingan tadi, misalkan saya udah data banyak ya, misalnya kotak 3 lagi, misalkan ternyata ada tambahan lagi, ada data ketiga, berarti kalau misalnya gini model kan berarti kita harus tambahkan satu persatu kan ya. Berbeda dengan OOP itu, misalkan dia ada data baru, ada atribut baru, misalkan namanya nama apa ya, semester ya. Dia ada data baru namanya semester, berarti integer semester. Misalkan ini semester sama dengan misalkan 1, berapa? 3. Berarti semua objek ini udah langsung dia memiliki juga.
Semua objek yang dibuat dari kelas mahasiswa otomatis dia memiliki atribut namanya semester 3 ini. Semester ini. Kalau kita akses ini, kalau misalkan ini, kalau saya cek Ganyan, saya dot, dia juga memiliki semester. Dia juga memiliki atribut semester. Saya cek siapa? Lisa, dia juga memiliki atribut semester. Walaupun si Xiaomi juga, dia juga memiliki atribut semester. Artinya kita tidak seperti yang sebelumnya. Kita harus semester Xiaomi, semester kita buat variabel lagi semester Liza. Kita tidak perlu gitu. Itu kan istilahnya nanti apa ya? Reusable. Maksudnya kita tidak mengulang hal yang sama, kan? Kita cukup melakukannya satu kali. Itulah yang tadi. Dia bisa apa ya? Mana nih? Nih. Ya, hilang deh. Mana dia? Tidak ada tadi. Ya ini. Don't repeat yourself. Jangan melupakan. Kita tidak mengulang hal yang sama. Padahal kan cuma kita nambah satu yang sama aja kan. Dan reuse bisa digunakan lagi, kan kita membuat kelas mahasiswa cuma sekali kan, tapi kita bisa membuat objek yang lain kan. Itu OP ya. Ada yang bingung? Ada yang masih bingung? Nanti saya suruh buat ke anak tugasnya ya.